Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Duduk. Kak Dewi? Iya Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya. Pelajaran apa tadi? Jadi pelajaran bahasa Inggris Bu. Bahasa Inggris. Ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan Bu. Sebelumnya udah minta izin belum sama gurunya? Sudah Bu. Sudah. Oke. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya atas kedatangan kamu di ruang BK ini karena telah mau menghadiri undangan Ibu untuk hadir di ruang BK ini ya. Baik, sebelumnya kamu tahu kenapa Ibu undang ke sini? Belum tahu Bu. Belum tahu? Jadi belum tahu. Baik, nanti Ibu akan beritahu, tapi sebelumnya kamu harus tahu dulu ya, kita akan melakukan konseling individu ya. Sebelumnya kamu pernah melakukan konseling individu? Belum pernah Bu. Belum pernah. Kamu pertama kali ya. Kamu tahu konseling individu itu apa? Tidak Bu. Konseling individu itu adalah salah satu layanan ya yang diberikan oleh seorang guru bimbingan konseling ya untuk membantu dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh konseli atau kamu sendiri ya. Kemudian tujuannya nanti dengan konseling ini kamu bisa memecahkan permasalahan yang ada pada diri kamu yang sedang kamu hadapi. Kemudian dalam konseling ini kamu harus tahu juga ada beberapa azas ya. Yang pertama sekali azasnya ada azas kerahasiaan, yang mana azas kerahasiaan ini saya sebagai guru bimbingan konseling kamu wajib merahasiakan apapun data atau informasi yang Ibu peroleh nantinya ya. Jadi Nak Dewi jangan khawatir kalau misalnya masalahnya sampai ada tahu dari pihak luar, itu tidak akan mungkin terjadi ya, karena ada asas kerahasiaan. Ibu wajib merahasiakannya kecuali nanti misalnya Dewi mengizinkan untuk menyampaikan permasalahan ini ke pihak mungkin yang berkepentingan dalam hal tersebut ya. Kemudian ada juga asas kesukarelaan ya. Sukarela maksudnya di sini tanpa dipaksa untuk melakukan konseling individu ini. Kira-kira Nak Dewi merasa terpaksa tidak untuk Ibu lakukan konseling ini? Tidak. Ya, alhamdulillah ya, tidak ya. Kemudian ada juga asas keterbukaan, yang mana keterbukaan Nak Dewi tidak tertutup dalam hal ini ya, terbuka dengan apapun masalah yang sedang Nak Dewi alami supaya kita bisa sama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut. Sampai di sini paham? Ya Bu, paham. Paham. Jadi kamu memang benar-benar belum mengetahui ya kenapa Ibu undang ke sini? Belum. Belum. Duduknya sudah nyaman atau belum nih? Bukan. Nah, kalau belum mau coba perbaiki dulu senyaman-nyamannya. Iya. Udah sarapan tadi? Udah Bu. Udah. Jadi Ibu mengundang kamu ke sini, Ibu mendapat laporan ya. Ibu mendapat laporan dari guru mata pelajaran, kemudian dari wali kelas. Katanya Nak Dewi ini pintar di bidang akademik. Apa benar begitu? Iya. Sebelumnya udah pernah dapat ranking atau gimana ya? Bagus ya. Jadi itu kan sebuah hal yang patut dibanggakan ya. Kemudian dengar cerita belakangan ini ya, Nak Dewi sering tidak masuk ya, sering libur, absennya banyak. Apa itu benar? Benar Bu. Benar. Oke, sebelumnya absennya baik-baik aja kan, tidak ada masalah ya. Ya, kalau boleh Ibu tahu kenapa kira-kira absennya mulai
banyak atau tidak masuk sekolah? Sebenarnya Bu, saya lagi ada masalah Bu. Oh, Nak Dewi lagi ada masalah. Ya, kalau boleh tahu masalahnya itu berhubungan dengan pribadinya atau dengan lingkungannya atau dengan keluarga atau bagaimana? Dengan keluarga Bu. Dengan keluarga. Oh, jadi masalah Nak Dewi itu dengan keluarganya ya. Bisa Nak Dewi ceritakan kenapa itu atau apa masalahnya? Jadi gini Bu, Ya. Dewi di rumah sering dimarahi orang tua Bu. Oh, Dewi dimarahi orang tua. Orang tua bilang Dewi seharian nggak ada kerja, padahal Dewi udah kerja Bu. Dewi udah nyuci piring semuanya, tapi orang tua tetap marah-marah Bu. Oh, jadi sebenarnya Dewi sudah melakukan kegiatan rumah ya, tapi orang tua masih marah-marah ya, mengatakan kalau Dewi tidak kerja. Ya, Ibu merasakan apa yang Dewi rasakan ya. Kemudian dari masalah itu apa dampaknya? Kenapa bisa kehadiran tidak hadir ke sekolah? Karena tidak nyaman Bu. Jadi kamu tidak nyaman dengan permasalahan yang ada di rumah tersebut. Kemudian berdampak kepada ketidakhadiran kamu ke sekolah. Menurut kamu, ya, dengan kamu tidak hadir tersebut, kira-kira itu sudah menyelesaikan masalah kamu atau tidak? Enggak sih Bu, tapi itu bisa bikin nyaman Bu. Sedikit nyaman dengan berdiam diri di rumah, Yang mengurung diri Bu. dengan mengurung diri. Jadi kamu selama itu berada di dalam kamar saja. Iya Bu. Apa tanggapan orang tua kamu ketika kamu tidak ke sekolah? Orang tua ribut sih Bu, tapi bikin saya nggak betah Bu. Orang tua selalu ribut sehingga kamu tidak betah di rumah. Ya, ketika kamu tidak hadir ke sekolah, orang tua marah nggak? Marah sih Bu. Dia marahnya seperti apa kalau boleh bertanya? Paling cuma saya nggak nyaman Bu di rumah. Saya sering mengurung diri saya Bu di kamar. Soalnya orang tua saya sering marah-marah Bu sama saya. Orang tua sering marah-marah. Orang tua marah-marah, kenapa ya? Kalau boleh bertanya. Saya juga nggak tahu sih Bu. Tapi Bu, saya di rumah sudah mengerjakan Bu apa yang disuruh mereka. Mulai dari beres-beres rumah Bu, jaga adik. Soalnya abang dan kakak saya Bu kerjanya cuma baring-baring aja Bu di rumah. Jadi semua yang kerjaan dikasih sama saya Bu. Tapi tetap aja Bu saya yang dimarahin. Gitu ya, ibaratnya abang nggak ada bantu atau kakak nggak ada bantu ya, kamu yang nyelesain semua tapi kamu juga yang terlihat ya. Baik, Ibu merasakan apa yang kamu rasakan ya. Jadi dengan ketidaknyamanan tersebut ya, kan kamu tidak merasa tidak nyaman ini ya, jadi berimbas kepada ke sekolah kamu ya, kamu tidak masuk jadinya, apa seperti itu? Kadang Bu untuk keluar dari kamar aja Bu malas Bu. Ketemu orang tua, soalnya orang tua kan ribut terus Bu. Jadi rasa nggak betah aja Bu. Menurut kamu dengan menghindari orang tua seperti itu apakah baik? Enggak sih Bu, tapi itu cukup bikin saya tenang sesaat Bu. Tenang sesaat ya, jadi menghindari bisa tenang sesaat untuk mengontrol emosi ya, supaya emosi tidak meledak, sehingga kalau mungkin dalam kondisi yang masih hangat seperti itu, panas, mungkin bisa jadi nanti kamu melawan jadinya dengan orang tua ya. Jadi itu cara kamu ya untuk mengontrol emosi kamu. Oke, baik, itu bagus ya menurut Ibu ya. Kemudian karena hal tersebutlah kamu tidak masuk ke sekolah. Bukan cuma itu sih Bu, Ya. masih ada satu masalah lagi Bu. Oh, masih ada masalah lain, masih menyangkut pribadi, keluarga atau bagaimana ya? Menyangkut pribadi. Pribadi. Kamu bisa cerita? Tapi saya malu mau ceritain sama Ibu. Apa itu? Kenapa bisa malu? Soalnya masalahnya tentang masalah remaja Bu. Oh, nggak apa-apa masalah mau tentang remaja
aja, mau gimana, mau itu pribadi kamu ya, tidak masalah. Ya, mana tahu nanti kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama tadi kan masalah dalam keluarga ya, dengan orang tua yang selalu marah dengan kamu gitu kan. Kemudian ada lagi masalah lain. Nah, nanti mana tahu kita bisa atau kamu bisa menemukan solusi dari permasalahan kamu tersebut. Ya, kamu boleh bercerita. Kan ibu bilang tadi ada asas keterbukaan. Kamu untuk bisa terbuka di sini. Jadi kan gini Ya. saya punya pacar Bu. Kami kenal udah sekitar 4 bulanan Bu. 4 bulanan. Dia sekarang umurnya 18 tahun Bu. 18 tahun. Dan masih muda ya. Dia juga nggak sekolah Bu. Oh, tidak sekolah lagi. Dia 18 tahun, seharusnya sekarang dia SMA ya, sama kamu, kakak kelas saya. Nah, kamu tahu kenapa dia tidak sekolah? Nggak tahu sih Bu, tapi kata dia anaknya pemalas Bu. Oh, anaknya pemalas. Dan sekarang dia juga nggak kerja Bu. Oh, tidak kerja. Jadi dia di rumah saja. Keadaan orang tuanya bagaimana? Dia berasal dari keluarga yang berada sih Bu. Oh, keluarga yang berada, berarti dia mengandalkan orang tuanya lah ya. Oke. Kamu udah kenal sama dia selama 4 bulan ya, 4 bulan. Kemudian Kami juga udah sering jalan berdua Bu. sering jalan berdua. Dan kedua belah pihak orang tua juga udah saling kenal Bu. Kalau kedua pihak orang tua sudah mengenal, apa tanggapan orang tuanya dengan hal tersebut? Tanggapan orang tua kamu dulu? Orang tua melarang sih Bu pacaran. Ya. Tapi semua keputusan ada di tangan aku. Oh, Kata orang tua. kata orang tua seperti itu. Alasan orang tua melarang apa kira-kira? Soalnya orang tua masih mau aku lanjut sekolah dulu Bu. Mungkin orang tua kamu marah-marah seperti itu karena capek mungkin, karena dia pulang dari kerja, nanti pulang, makanya dia marah-marah. Mungkin dia juga sih Bu. Mungkin Dewi kedepannya lebih bisa mengerti Bu tentang orang tua. Soalnya kan Bu, orang tua juga capek nyari uang Bu. Soalnya uang itu kan untuk kebutuhan kami. Jadi Dewi mungkin bisa lebih memaklumi Bu, kenapa Dewi dimarahin terus. Jadi nanti Dewi nggak harus mengurung diri lagi ya, kira-kira. Ya, menurut Dewi, dengan mengurung diri selama ini itu sudah benar atau belum ya? Belum benar sih Bu, tapi keadaan itu adalah jalan yang tepat Bu untuk saat ini. Kira-kira dengan mengurung diri selama ini yang Dewi lakukan selesai tidak masalahnya? Malah makin banyak Bu. Nah, itu makanya. Jadi apa yang harus kira-kira Dewi ambil dari hal tersebut? Sedikit lebih mengerti sih Bu keadaan. Ya, mudah-mudahan Orang sabar ya. Orang tua juga kan Bu capek. Jadi maklum ya Bu. Ya, sabar, kemudian mengerti dengan keadaan orang tua ya, karena mungkin capek dalam mencari uang ya. Jadi kedepannya sebisa mungkin itu tidak menjadi masalah dalam proses pembelajaran Dewi di sekolah ya. Oke, baik. Tapi kan Bu, masih ada satu masalah lagi Bu yang bikin Dewi bingung Bu. Ya, apa itu kalau boleh Ibu tahu? Tapi Dewi masih malu Bu mau ceritainnya sama Ibu. Kenapa harus malu? Di sini kan kamu bebas ya, bebas terbuka untuk menceritakan permasalahan yang kamu hadapi. Tadi kan masalah dengan orang tua ya, dengan keluarga di rumah. Sekarang ternyata ada masalah baru lagi. Nggak apa-apa, supaya nanti kita bisa menyelesaikan atau kamu sendiri bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu alami tersebut. Sebenarnya Bu, Ya, masalah ini Bu yang paling berat. ya. Apa tuh? Masalah ini yang bikin Dewi bingung banget Bu. Ya. Dewi kan Bu punya pacar. Dewi punya pacar, dia baru umur 18 tahun Bu. Oh, masih muda ya, 18 tahun. Tapi Bu masalahnya dia udah nggak sekolah lagi Bu. Oh, dia sudah tidak sekolah lagi. Dia tamat apa kalau boleh Ibu tahu? Dia SMK Bu. Tamat SMK. Udah tamat SMK-nya? Belum Bu. Belum. Berhenti di kelas 11. Oh, berhenti di kelas 11. Kamu tahu alasan dia berhenti itu kenapa?
Nggak tahu Bu, tapi yang jelas Bu, dia itu anaknya pemalas Bu. Anaknya pemalas, ya lanjut. Karena mungkin dari keluarga yang berada Bu, Keluarga yang berada, jadi malas sekolah. malas sekolah. Oh iya Bu, kami sebenarnya Dewi juga udah sering jalan sih sama dia Bu. Dan orang tua kami juga udah mengetahui kami dekat Bu. Tapi ayah Dewi Bu melarang Dewi buat pacaran Bu. Oh, ayah Dewi melarang Dewi buat pacaran. Alasan ayahnya melarang kira-kira apa? Ayah nggak setuju Bu, soalnya ayah masih mau Dewi lanjut sekolah dulu. Ya, terus Untuk mengejar cita-cita Dewi juga sih Bu. menurut Dewi itu bagus atau tidak ya? Bagus sih Bu, tapi Dewi juga kan Bu ingin seperti remaja-remaja yang lain juga sih Bu. Begitu, baik. Kalau dari pihak keluarga, dari pihak pacar kamu bagaimana responnya? Kalau dari pihak cowoknya sih Bu, orang tuanya setuju sih Bu. Oh, yang fair-fair saja ya, tidak mempermasalahkan ya. Soalnya kan Bu Dewi juga udah sering main ke sana Bu, Ya, udah dekat juga sama orang tuanya dia Bu. Jadi mereka nggak ada masalah Bu. nggak ada masalah. Jadi kan orang tua nih melarang nih, kamu dekat sama pacar gitu kan? Bagaimana cara kamu jalan sama dia? Sebenarnya kan Bu, Dewi dari rumah itu Bu berangkat, bilang sama orang tuanya itu mau berangkat ke sekolah Bu. Oh, berangkat ke sekolah. Ya, tapi di tengah jalan Bu, dia nunggu Dewi Bu. Oh, dia nunggu Dewi. Nah, terus Terus dia ngajak Dewi jalan Bu, Dewi ikut. ikut Bu. Ikut. Oh, itulah makanya beberapa minggu yang kemarin absensinya banyak. Iya Bu. Ya, sebenarnya Dewi itu berangkat dari rumah, tapi ketemu pacarnya jadi jalan, kemudian pacarnya mengajak Dewi untuk jalan. Ya, kira-kira menurut Dewi lah ya, menurut Dewi sendiri, apa itu sudah benar? Nggak benar sih Bu. Tapi kan itu cara Dewi Bu buat pacaran Bu. Soalnya kan orang tua juga nggak setuju Bu. Nggak setuju. Kami sering juga Bu jumpa diam-diam Bu. Oh, jumpa dia. Pacarannya diam-diam. Siang atau malam ya? Siang malam. Siang malam ya. Baik. Kalau malam apa alasannya? Kalau malam Iya. Belajar kelompok sama kawan. rumah kawan. Iya, oke. Belajar kelompok sama kawan. Kemudian pulangnya larut malam. Kadang Bu Dewi itu nginep di rumah kawan Bu. Nginep di rumah kawan. Diizinkan sama orang tua? Nggak izin sih Bu. Iya. Cuma orang tua juga ya gitu-gitu aja Bu. Percaya-percaya aja. Oh gitu. Berarti orang tua sebenarnya memberi kebebasan, bukan kebebasan ya, untuk percaya sama Nak Dewi sendiri ya mengenai hal tersebut. Ya. Kira-kira apa yang sudah Nak Dewi lakukan selama ini ya berpengaruh positif atau tidak? Tidak sih Bu. Tidak. Jadi sebaiknya bagaimana ya menurut Nak Dewi? Oh iya, menurut Nak Dewi dengan curi-curi kesempatan untuk ketemu sama dia, ya berangkat dari rumah, kemudian ketemu dia di jalan, kemudian kalian jalan, apakah itu sudah benar? Enggak sih Bu. Tapi cuma di waktu sekolah itu Bu. Disitulah kesempatan kami buat ketemu. Soalnya kan Bu udah jelas orang tua juga Bu ngelarang dan nggak setuju. Ya, baik. Orang tua tidak setuju tentu dia kan punya alasan. Alasan dia kan memang Dewi itu harus mengejar cita-cita terlebih dahulu. Menurut Mbak Dewi itu apakah salah ya? Nggak salah sih. Tapi Bu, Dewi saya banget Bu sama dia Bu. Dewi nggak mau pisah Bu sama dia. Dan 2 minggu yang lalu Bu, dia ngajak Dewi nikah Bu. Terus bagaimana respon kamu terhadap hal tersebut? Itu yang bikin Dewi bingung Bu. Dewi belum tahu jalan keluarnya gimana. Baik, sebelumnya Anak Dewi sendiri sudah paham belum mengenai pernikahan itu? Belum paham sih. Mbak Dewi membayangkan nanti bagaimana setelah menikah? Kalau itu kan Bu resiko. Ya, Jadi di sisi lain, di satu sisi
Dewi nggak bisa pisah dari dia Bu. Dewi sayang sama dia Bu. Tapi di sisi lain Dewi masih ragu Bu buat berumah tangga. Soalnya kan pernikahan itu nggak main-main. Dewi masih takut bagaimana cara mengontrol emosi Bu. Soalnya dia juga kan Bu belum bekerja ya. Jadi dia masih tanggungan orang tua. Dewi takut Bu berdampak sama ekonomi Bu di rumah tangga. Ya, Dewi tahu ya apa yang Dewi takutkan nantinya ya. Dewi takut nanti ketika berumah tangga dengan ekonomi tidak stabil kan gitu. Karena nanti dari ekonomi tersebut sering terjadi masalah. Dewi juga bisa melihat ke belakang lagi ke dalam kehidupan keluarga Dewi. Orang tua selalu ribut karena masalah ekonomi atau keuangan. Apa Dewi pernah membayangkan gitu? Misalnya sebulan pertama menikah aman saja ya, kemudian bulan kedua terjadi masalah ekonomi, ribut, bertengkar, kemudian bulan ketiga masalah itu lagi ribut, mungkin nanti sudah ada anak, dengan bertambahnya anak, gitu ekonomi makin ribut. Apa pernah sampai kepikiran seperti itu? Pernah sih Bu pikiran seperti itu. Tapi kalau Dewi nggak menerima lamaran dia Bu dalam waktu dekat, dia bakal cari yang lain Bu. Dia bakal cari yang lain. Sementara Dewi pun sayang sama dia Bu. Dewi nggak mau pisah Bu dari dia. Oke, Dewi tidak mau pisah dari dia. Dewi tetap menginginkan dia. Dewi percaya nggak akan perihal jodoh? Percaya sih. Nah, apa yang Dewi percaya mengenai jodoh? Ya kan Bu, jodoh udah ada yang ngatur. Betul. Tapi Dewi nggak bisa pisah Bu dari dia. Oke, sekarang gini, Dewi percaya akan jodoh. Jodoh itu sudah diatur oleh Allah ya. Kemudian pernah nggak Dewi memikirkan kalau ternyata Dewi tidak disandingkan dengan dia nantinya? Pernah nggak Dewi berpikiran berarti dia tidak terbaik untuk Dewi? Pernah nggak kepikiran akan seperti itu? Pernah sih Bu. Tapi kan Bu, Dewi masih berharap Bu bisa jodoh sama dia Bu. Masih berharap. Dengan segala sesuatu yang telah dia lakukan seperti ini, dia menghambat Dewi untuk pergi ke sekolah. Kemudian dia juga tidak bekerja tapi sudah berani ngajak Dewi nikah. Itu tidak menjadi bahan pertimbangan bagi Dewi ke depannya. Itu masih Dewi pikirkan Bu. Dewi bingung. Ya Dewi harus bisa menyelesaikan permasalahan itu, kebingungan itu, supaya nantinya apa? Supaya masalah itu dapat selesai dan tidak mengganggu aktivitas Dewi biasanya, mulai dari aktivitas belajar ataupun aktivitas hari-hariannya. Kamu kan sayang nih sama pacar kamu. Menurut kamu akan tetap menerima lamaran dari pacar kamu? Itulah Bu yang bikin Dewi masih bingung Bu sampai sekarang. Dewi masih belum tahu jalan keluarnya gimana Bu. Soalnya kan Bu, pernikahan muda setahu Dewi Bu itu mempunyai resiko yang besar Bu. Belum lagi dia di dalam rumah tangga tidak bekerja Bu. Belum lagi Dewi harus punya anak Bu. Dewi melahirkan. Yang Dewi tahu Bu di pernikahan muda, kalau pernikahannya masih belia Bu, rentan terjadi perceraian Bu. Masalah kemudian kan Bu, resiko melahirkan di usia muda Bu kan resikonya sangat besar Bu. Itu masih membuat Dewi takut sih Bu. Dewi masih belum siap Bu. Tapi kalau Dewi nggak menerima lamaran dia Bu, dia bakal cari cewek lain Bu. Dewi nggak sanggup Bu. Oke, baik. Dewi tahu dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan muda kan, seperti apa yang Dewi bicarakan tadi ya, misalnya masalah ekonomi di rumah tangga akan menimbulkan masalah nantinya karena dia tidak bekerja, kemudian juga resiko melahirkan bagi seorang ibu muda juga sangat berbahaya. Dewi tahu akan itu kan, apakah itu mengalahkan rasa kekhawatiran itu akan mengalahkan rasa sayang Dewi kepada dia? Atau bahkan rasa sayang itu mengalahkan rasa kekhawatiran Dewi?
Dewi masih bingung Bu. Dewi belum tahu Bu. Nah, coba Dewi berpikir dulu ya, berpikir ke depannya ketika Dewi berumah tangga ya. Dewi berumah tangga terjadi awal pertama ia bahagia, kemudian minggu kedua sudah mulai ribut bertengkar, minggu ketiga ribut kembali, kemudian setelah itu mulai ada anak, mulai mau melahirkan, kemudian resiko melahirkan yang membahayakan. Apa ada nggak kepikiran sampai ke situ? Coba Dewi bayangkan dulu. Ada sih Bu. Dewi takutnya Bu, Dewi nggak bisa mengontrol emosi dalam rumah tangga Bu. Soalnya kan Bu itu menggabungkan dua pikiran yang berbeda Bu, dan harus memecahkan masalah dalam rumah tangga Bu. Dewi takut pernikahan di usia muda kan Bu, pernikahan banyak yang gagal Bu. Dewi takutnya seperti itu sih Bu. Oke, baik. Berarti kan ada rasa kekhawatiran ya. Kekhawatiran itu lebih mendalam ya. Sekarang coba kamu bayangkan dalam pikiran kamu. Kemudian setelah itu nanti kamu sampaikan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu bayangkan dari hal tersebut. Coba kamu bayangkan. Khawatir sih Bu. Takut tidak bisa bertahan dalam rumah tangga Bu. Iya. Berarti ada rasa khawatir untuk terjadi kegagalan ya. Kemudian risiko yang ada dalam rumah tangga sih Bu. Soalnya kan mengambil risiko yang sangat besar Bu. ya, dari hal tersebut Ibu rasa Nak Dewi bisa menyimpulkan ya, atau memahami solusi masalah yang ada pada diri Nak Dewi sendiri. Kira-kira ya, Ibu rasa Nak Dewi paham, karena Ibu rasa Nak Dewi tadi sudah tahu dampak yang ditimbulkan, kemudian kekhawatiran yang akan terjadi hal seperti itu. Iya, mungkin iya. Iya Bu, sekarang Dewi tahu dampak negatif dari pernikahan muda itu risikonya sangat besar Bu. Dan sekarang Dewi juga udah mengetahui solusi atau langkah apa yang harus Dewi ambil ke depannya Bu. Mulai sekarang Dewi juga nggak akan mikirin kesenangan sesaat aja Bu. Dewi juga akan mikirin bagaimana jalan ke depannya untuk menuju masa depan yang lebih baik Bu. Ya baik, apapun keputusan yang Nak Dewi ambil ya, Ibu hanya bisa berdoa semoga keputusan yang Nak Dewi ambil tersebut baik untuk Dewi ke depannya ya, supaya tidak terjadi penyesalan di belakangan hari ya. Itu aja yang Ibu harapkan. Kemudian semangat untuk Nak Dewi ya, semangat untuk Nak Dewi, semoga kehidupannya nanti sukses ya. Baik, kira-kira setelah kita melakukan konseling ini, apa yang Nak Dewi rasakan? Sangat terbantu sih Bu, soalnya Dewi juga kan Bu udah menemukan solusi apa yang terbaik untuk Dewi ambil untuk masalah Dewi yang sekarang. Ya, baik. Kemudian bagaimana perasaan Nak Dewi sekarang setelah melakukan konseling ini? Senang sih Bu. Baik. Apa yang kamu rasakan setelah melakukan konseling ini? Sangat senang sih Bu. Soalnya kan Bu Dewi gak punya tempat cerita Bu. Soalnya kan Bu Dewi takut juga mau cerita sama orang tua. Dewi malu Bu. Mau cerita sama teman-teman. Dewi takut bocor Bu cerita Dewi kemana-mana Bu. Dan Dewi juga sangat senang bisa cerita sama Ibu. Bisa curhat lepas di sini Bu. Makasih ya Bu. Oh iya Bu, kalau misalnya Dewi mau cerita sama Ibu lagi, apa masih boleh ya Bu? Oh iya, tentu saja Nak Dewi ya. 24 jam terbuka untuk Nak Dewi ya. Kalau misalnya tidak sempat ke ruang BK atau misalnya berada dalam rumah, Dewi boleh menghubungi Ibu melalui via WA ya. Itu boleh saja. Ya Bu, makasih ya Bu. Ya, baik. Sama-sama, semangat ya Nak Dewi ya. Sukses ke depannya ya. Assalamualaikum.